Baiklah, sudah jam 11, kita akan langsung mulai sesi kita ya. Selamat datang semuanya untuk Sobat Baca Kemenkeu dan rekan-rekan di Ngobras. Ini adalah Ngobras ketiga tahun 2025 dan kita akan membedah buku Good with Money. Senang sekali hari ini bisa ditemani dari penerbit Rene Book ya. Rene Book dengan Kak Sakti Ramadan. Kita akan langsung mulai ya, saya share screen dulu. Suara saya terdengar jelas kan ya? Layar saya juga udah keluar ya. Dengar jelas, Mbak. Oke, kelihatan ya di layar ya. Oke, saya langsung aja ya. Kita mulai dengan saya perkenalan diri dulu. Saya Yuni Sutanto, saya ibu rumah tangga. Saya book enthusiast dan bookstagrammer. Kebetulan udah nulis, tapi entah kenapa nggak keluar gambarnya. Ada dua buku, kumpulan cerita kisah nyata keluarga-keluarga kebutuhan khusus, dan satu novela. Nggak apa-apa, saya hari ini akan membahas, eh, sorry, kepencet. Hari ini identitas bukunya dulu ya kita bahas. Judulnya Good with Money, subjudulnya ini ubah caramu, sorry, kepencet lagi. Ubah caramu menghabiskan uang dan rombak kebiasaanmu membeli barang. Penulisnya Emma Edwards, penerjemahnya Nadia Adwiani, penerbitnya Rene Book. Cetakan 1 Oktober 2024. Bukunya lumayan baru ya, Oktober 2024 dan cukup tebal 416 halaman. Nah, ini adalah penulisnya ini. Siapakah penulisnya? Biasanya kalau saya membaca buku, saya cari tahu siapa penulisnya. Karena background penulis itu akan sangat berpengaruh, kelihatan, terendus di tulisannya. Nah, ternyata dia bukan kaleng-kaleng ya. Dia Certified Financial Behavior Specialist. Studinya pasca sarjana di bidang Financial and Behavior Finance. Dia juga podcaster, copywriter, dan kreator konten. Nah, dia mendirikan di tahun 2018 itu The Broke Generation, which is ini juga adalah dia punya IG account dan websitenya juga namanya The Broke Generation. Saya sempat lihat-lihat di webnya, cukup banyak sekali tips-tips keuangan yang bertaburan di mana-mana dan IG-nya, podcastnya juga oke banget nih, bakalan saya dengerin. Nah, ini bukunya tebal banget, ini saya ukur 2,5 cm, lumayan, eh, padat, bergizi, buat pikiran. Nah, ini ada 5 bagian di buku ini. Ini tidak mungkin dalam sesi setengah jam saya membahas semua isi buku itu, tidak mungkin, apalagi buku setebal ini. Jadi saya hanya mengkhususkan apa yang mengena di hati saya, itu yang saya bagikan. Nah, eh, saya membaca ini, saya melihat di bagian peta dari keseluruhan buku itu tentang mengapa sulit mengelola keuangan. Jadi memang ini buku untuk literasi keuangan, jadi membahas tentang pengelolaan keuangan. Jadi ternyata ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal yang bikin kita tuh sulit mengelola keuangan. Nah, faktor internalnya ini poin-poinnya saya tuliskan ya, pola asuh, kurangnya pemahaman tentang keuangan gitu ya, kurang kontrol ego, dan faktor eksternal, media sosial dan iklan. Nah, aku tuh sebenarnya pas baca pertama kali tuh kayak mau protes gitu ya. Emang apa hubungannya pola asuh sama pengelolaan keuangan? Jauh banget gitu ya. Ternyata di buku ini tercerahkan, itu ngepek banget. Nah, ternyata membentuk pola berpikir kita tentang uang. Jadi apa yang kita pikirkan tentang uang itu sangat mempengaruhi nanti perilaku kita memegang uang itu kita ngapain aja gitu. Jadi kalau kita punya uang kita bakalan apa yang kita lakukan sama uang itu. Nah, bagaimana merubah cara pandang tentang uang? Nah, buku ini concernnya adalah merubah cara pandang sih. Pertama-tama memang dari mindset. Kalau mindset kita sudah
ada perubahan, pasti nanti perilaku kita juga akan berubah. Nah, ini kutipan dari Emma Edwards-nya. Mengubah cara pandang terhadap uang mungkin tidak mudah, tapi setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Nah, mungkin membaca buku ini atau mendengar sesi ini adalah langkah pertama banget gitu ya untuk merubah cara pikir tentang uang. Nah, melihat uang dari sudut pandang yang lebih sehat dan realistis. Karena kebanyakan kita itu melihat uang tuh nggak realistis dan emosional. Ada jejak-jejak masa kecil yang membekas gitu. Yang membuat kita jadi punya pola yang salah dalam ngurusin uang. Nah, mengapa sulit mengelola keuangan? Nah, tadi kembali ya, dua faktor itu. Nah, saya cuman khusus membahas tentang yang pola asuh dan pengalaman masa kecil aja. Karena entah kenapa, itu mencerahkan sekali buat saya. Kayak baru kepikiran, oh ternyata ngepek tuh ya, dari masa kecil gitu. Nah, jadi ternyata fondasi keyakinan terhadap uang itu tuh terbentuk pada usia 6 tahun. 6 tahun itu kan ya ampun baru lulus balita ya. Balita 5 tahun, sekarang 6 tahun masuk SD. Nah, kita ternyata itu sudah terbentuk tuh fondasi tentang uang. Kita juga membawa sesuatu dalam perpustakaan mental masing-masing yang disebut itu titik pemicu finansial. Nah, ini menarik banget buat aku ya. Dan itu membentuk jendela keuangan kita. Jadi istilah jendela keuangan ini ada di buku. Jadi jendela keuangan kita itu adalah cara kita mempersepsi, memandang tentang uang. Nah, ada orang tuh yang cara pandang atau jendela keuangannya sempit kayak dalam penjara. Dia terkungkung. Dia sempit banget jendelanya, dia nggak bisa ngeliat jelas keluar. Makanya keputusan keuangan dia tuh gelap banget. Nggak jelas banget muter-muter di arus yang sama. Duitnya nggak pernah ngumpul, malah terjerat pinjam online ya, pinjol gitu ya dan utang kartu kreditnya juga banyak. Nah, ini karena mungkin jendela keuangannya sempit, kecil, nggak bisa melihat dengan luas. Nah, buku ini tuh mengajak kita untuk memperluas jendela keuangan. Jadi keyakinan yang kita ambil ya dari pengalaman-pengalaman emosional itu tuh ternyata membentuk membentuk dan menentukan gitu ya cara pandang kita tentang keuangan yang kemudian nantinya tuh akan menentukan perilaku keuangan kita. Nah, ini aku mau ceritain tentang si Emma Edwards, pengalaman pribadinya si penulis nih, tahun 2002. Ada peristiwa emosional yang membekas. Ini di masa kecilnya dia umur 10 tahun. Itu ada perceraian orang tuanya. Jadi papanya ketahuan selingkuh, terus itu membuat papa mamanya akhirnya cerai. Ini membekas banget ya perceraian kalau buat anak-anak gitu ya. Papa mama berpisah itu sesuatu banget nih. Apa yang mamanya lakukan? Setelah memberitakan berita buruk itu bahwa papa mama cerai, mamanya membelikan Baby Bliss Hair Curler, which is tahun 2002, itu tuh produk paling trendy ya di kalangannya Emma Edwards ya, di kalangannya si penulis ini. Nah, padahal ini sebenarnya bukan kebutuhan pokok ya, dan mamanya ini bukan dari keluarga yang kaya gitu ya, pokoknya ya menengah aja lah gitu. Dan mereka sedang dibelit perceraian, jadi single mom. Tapi kok malah beli barang yang dibilang-bilang mewah lah. Ini bukan kebutuhan pokok. Nah, ternyata waktu diselidik selidik punya selidik, waktu ditanya setelah besar gitu, kenapa sih mama dulu beliin aku itu? Alasan ibunya membelikan adalah membuat segala sesuatunya tuh biar kelihatan baik-baik aja. Jadi si ibunya membelikan satu penghiburan lah. Jadi ini adalah satu cara mamanya membuat Emma Edwards anaknya ini lebih bisa jadi coping strategi lah dalam keadaan tertekan ini. Kondisi keluarga yang sudah tidak utuh gitu ya. Mungkin anak-anak bisa stres. Ini menjadi salah satu way out kayak outlet emosinya. Nih biar kamu senang, mama beliin ini. Nah, ini kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak apa-apa lah mamanya ngasih. Nah, ternyata ini menjadi salah satu pola. Dari masa kecil ada pola seperti ini. Nanti ke depannya kalau udah besar, polanya ini terekam dan menjadi, oh iya kalau gua tertekan, gue beli barang aja buat menghibur diri gua gitu. Dan ini terbukti. eh, jadi emosional dengan uang ini kita memang kalau udah nyangkut uang, manusia tuh kelewatan emosionalnya. Kita merasakan emosi dan kita mentransfer emosi itu ke dalam uang. Nah,
Ini kejadian benar tahun 2022. Ini baru nih ya, berarti kan sekitar 3 tahun lalu. Emma Edwards itu membeli Dyson Airwrap, nggak jauh-jauh dari hair dryer juga ya. Menjadi pilihan bagi Emma saat punya uang untuk dibelanjakan. Jadi dia punya uang lebih nih, aduh gitu. Beli apa ya? Terus ya dia membeli Dyson Airwrap. Mungkin ya ini karena dia memang waktu dari kecil udah terbiasa gitu. Kalau misalkan ada uang ya beli aja gitu. Dan aku suka ini, aku suka menata rambut ya, aku beli Dyson Airwrap gitu. Nah, ini menjelaskan kenapa kadang ada orang udah tahu uangnya mungkin kurang gitu ya, untuk hal-hal yang perlu gitu. Tetapi kenapa kok dia masih melakukan satu perilaku berulang gitu? Ini karena memang udah terpola. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan toksik ya terkait keuangan. Itu ada 3. Nah, ini yang pertama, pembelian tidak selaras dengan nilai. Jadi setiap orang punya nilai-nilai hidup menurut Emma Edwards ya. Kita seringkali tuh belanja itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu barang itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Tapi toh kita beli juga karena mungkin lagi diskon, karena mungkin nggak enak yang nawarin teman, karena mungkin ya lagi butuh penyaluran aja. Belanja untuk melepas stres kayak tadi yang mamanya untuk menghibur diri gitu. Atau yang kedua, kita mengabaikan hubungan emosional dengan uang. Kita nggak memberesin. Kita tuh tahu kita ada sesuatu yang nggak beres nih dengan uang. Kita tidak memberesi itu, jadinya polanya terulang terus. Kita membelanjakan uang ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Lalu yang ketiga, kita menyepelekan dana darurat. Kita nggak punya mindset bahwa kita harus punya kayak cadangan gitu, buffer. Jadi nggak hidupnya itu sebulan habis sebulan. Tapi kalau orang yang punya mindset jendela keuangannya luas gitu, dia akan punya dana darurat. Nah, lalu ini berikutnya itu juga membahas cara merombak ya kebiasaan mengelola uang. Kita fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting, yang prioritas, yang memang itu kebutuhan kita. Lalu perlakukan uang itu seperti hubungan kita dengan orang gitu ya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan orang. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan uang. Nah, terus terang saya membaca ini sebagai perempuan ya. Wow, ini banyak sekali PR juga gitu. Saya dalam mengelola keuangan. Ternyata banyak yang perlu saya pelajari gitu ya. Terus yang terakhir tuh tadi siapkan ya, eh, menyiapkan dana darurat. Lalu, nah ini satu hal yang saya lihat tadi ya tentang belanja berbasis nilai. Jadi menurut Emma Edwards, belanja itu nggak apa-apa kalau berbasis nilai. Jadi kita bukan berarti harus berhenti beli barang apapun yang kita inginkan. Kan katanya ada teori yang bilangnya ada wants and needs gitu ya. Ada kebutuhan dan keinginan. Belanjalah kebutuhanmu. Kalau keinginan itu berarti kayaknya seolah-olah kalau kita belanja sesuatu yang kita inginkan, kayaknya kita tuh salah gitu loh. Padahal menurut Emma, enggak. Kalau kamu belanjanya berbasis nilai, sesuatu yang kamu inginkan itu sah-sah aja. Sejauh kamu bisa atur anggaranmu, terus kamu memang mencadangkan ini untuk membeli keinginanmu sesuai ya, sesuai targetmu, ya nggak apa-apa kamu membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tapi ingat, harus sesuatu yang memang kamu inginkan dan berbasis nilaimu. Jadi yang saya pengen pasti berbasis dengan nilai saya, sesuai nilai hidup saya. Kamu harus beli barang yang kamu nggak pengen. Jadi kadang kita tuh tanpa sadar ya, secara psikologis kita tuh mudah sekali belanja barang-barang karena diskon aji mumpung, kita udah nggak pikir panjang, kita impulsif. Nah, disitulah kita bocor finansialnya. Nah, ada dua perbedaan, impulsif buying sama belanja berdasarkan nilai. Nah, bagaimana caranya ya kita tuh menguasai diri untuk bisa belanja berdasarkan nilai ini? Nah, ini diajarkan. Ini satu nasihat praktis yang saya share ya di sesi ini. Di buku ini banyak nasihat praktis. Nah, saya senang banget buku kayak gini. Kak, jadi ada teorinya, tapi ada juga menginjak bumi juga gitu. Apa yang harus dilakukan satu step berikutnya itu saya tahu. Nah, buku seperti ini yang menurut saya layak untuk kita koleksi ya, untuk kita beli gitu. Nah, di sini Emma itu ngasih contoh 2 skenario. Skenarionya keinginan membeli jumpsuit seharga $200, which is itu 3 jutaan ya, 3,2 juta. Sekian lah ini uang Indonesia rupiahnya ya. Skenario satu, ini
wanita sedang nunggu naik kendaraan umum, mungkin nunggu busway gitu ya di halte Transjakarta gitu. Lah, aku scroll 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 ponsel gitu ya. Terus ada diskon 25%. Wow, lagi flash sale mungkin gitu ya. Terus kamu pikir dong, wah kenapa enggak nih? Mumpung, mumpung sale ini kan ada di wishlist saya gitu. Mumpung diskon beli dong. Terus sambil keringetan, panas, aduh lama banget nih busway nggak datang-datang. Jengkel, ah udah beli aja lah biar hati seneng. Beli. Nah, itu skenario satu. Skenario dua, seorang wanita juga, kasusnya tapi beda. Dia punya keinginan juga pengen beli jumpsuit hitam seharga $200. Tapi dia ini selesai membereskan lemari, terus dia mensortir, terus dia memilah-milah. Ini udah bukan ukuranku, aku mungkin sudah tambah gemuk gitu ya mungkin, atau mungkin habis fitness badannya lebih sekarang lebih fit gitu ya. Ukurannya rubah. Jadi disortir lemarinya. Yang ini aku udah nggak pakai, yang ini udah nggak sesuai ukuran. Jadi sebagian baju-baju memang mau disumbangkan atau mau dikasih orang gitu ya. Terus kayaknya perlu nih ada baju formal yang memang bisa diandalkan untuk acara-acara formal. Ah, aku ada di wishlistku tuh. Jumpsuit hitam, harganya $200. Dilihat lagi sale pula. Kenapa enggak? Karena memang aku butuh. Jadi ini keinginan yang menjadi kebutuhan gitu ya. Karena memang sudah dipertimbangkan masak-masak dan sudah survei beberapa toko online juga, sudah di wishlist juga dan pas diskon. Ya, mengapa tidak? Akhirnya ini harga terbaik didapat dan dia beli. Nah, skenario yang pertama menurut Emma Edwards adalah skenario impulsive buying. Nggak lagi sortir lemari, ujuk-ujuk beli hanya karena, aduh, gue lagi nunggu di busway nih panas keringetan dan gue tuh pengen beli untuk ya bikin hati gue senang aja. Yang kedua, dia memang sudah memplanning gitu ya, kayak lebih lebih sadar waktu belanja itu lebih sadar. Jadi yang pertama ini biasanya orang suka begitu umumnya. Dan ini yang bikin bocor finansial di mana-mana. Nah, yang kedua, ini yang harus kita mulai pelajari. Jadi nggak langsung impulsif beli, tapi mungkin kita pertimbangkan dulu. Ternyata memang ada kebutuhan, baru kita eksekusi beli. Nah, ini membedakan impulsif buying dengan pembelanjaan berdasarkan nilai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, nilai-nilainya ini apa sih ukurannya? Belanja berdasarkan nilai. Bagaimana caranya gitu, mengukur gitu ya. Ini saya lagi belanja berdasarkan nilai. Nilai-nilaiku apa sih? Kita harus tahu dulu nilai-nilai kita. Kita harus mengkonversi nilai-nilai kita menjadi dalam bentuk rupiah. Nah, ini diajarin sama Emma Edwards yang aku suka banget. Aku bakal praktekin ini nih. Nah, mengkuantifikasi nilai. Bagaimana menselaraskan ya perilaku finansial dengan memang kita punya apa nilai-nilai finansial kita secara pribadi. Jadi cara mengkuantifikasi nilai itu diajarin seperti ini. Saya share satu tips praktisnya dari Emma ya. Jadi Emma membuat list-list daftar pertanyaan gitu ya. Bagaimana uang $50 bisa menghormati nilai-nilai saya? Nah, ini versinya Emma. Ini bukan versi kita, bukan versi saya. Kita beda-beda nilai-nilainya. Buat Emma, kalau dia punya uang $50 yang memang sudah bebas nih ya, sudah nabung, sudah bayar tagihan, terus ada uang segini. Dia merasa uang itu menghormati nilai-nilainya kalau dia belanjakan untuk pemandian air panas. Karena Emma ini orangnya kalau hiburan itu suka nyari hiburannya mandi air panas gitu. Kalau punya uangnya $100, dia pengen makan yang mungkin agak mewah. Kalau punya uang $250, dia pengen staycation di hotel bintang 5. Ini kan nilai-nilai Emma. Mungkin tidak sesuai dengan saya atau dengan Bapak Ibu di sini, teman-teman. Kita lain-lain. Nah, Emma menganjurkan kita bikin daftar seperti ini. Jadi, kalau punya uang lebih sekian, kira-kira buat apa? Jadi kita sudah punya jendela keuangan pemikiran bahwa kalau lebih lah, kalau nggak lebih ya enggak lah. Ini kan sesuatu yang kalau ada uang segitu dan bebas digunakan uang itu. Tapi kalau enggak ya, ya tidak gitu. Nah, ini saya baru membahas yang faktor internal yang pertama nih, pola asuh dan pengalaman. Jadi ternyata panjang banget efeknya ya. Dari masa kecil kita mungkin punya pengalaman emosional, kayak contohnya mungkin ada anak kakak beradik gitu ya, yang sekolah tapi papanya bangkrut gitu. Sampai
nunggak uang SPP itu berbulan-bulan, sampai namanya itu dipampang di papan administrasi. Tunggakan uang sekolah. Rasa malunya itu kakak adik ini merasakan gitu ya. Lalu setelah mereka dewasa nih, ini kan dari SD nih ya, pengalaman itu. Papanya bangkrut, uang sekolah sampai susah bayar. Nanti setelah dia besar, itu ternyata masuk di bawah sadar. Itu menjadi satu kayak mempengaruhi jendela finansialnya tadi. Itu menjadi pengaruh faktor internal. Itu akan menentukan perilaku finansialnya. Nah, kakak adik ini bisa beda banget loh responnya. Yang si kakak kan pernah ngerasain susah, nggak punya uang untuk bayar uang sekolah susah, makan harus irit, ini itu irit. Waktu gedenya, waktu dia punya uang, punya gaji gitu ya, dia menjadi pemboros. Ah, mumpung punya uang, aku pengen ini itu. Dulu kecil, aku pengen ini itu cuma ngeliat doang. Aku sekarang kalau pengen-pengen, aku nggak mau nahan. Kalau punya uang ya pokoknya aku nikmati. Nah, itu respon si kakak. Respon si adik, beda lagi. Si adik jadi takut, takut tidak punya uang, dia menjadi super pelit, super irit, menimbun. Timbun, timbun, nggak jajan, nggak belanja, agak pelit sama temennya, nggak pernah neraktir orang. Nah, ini respon-respon yang bisa saja dipilih orang-orang. Karena kan manusia itu psikologi itu sangat dinamis ya, dinamikanya. Orang tuh nggak ada patokannya kalau A maka akan B. Jadi waktu masa kecil yang mengalami hal yang sama pun, udah gede, responnya tuh bisa beda-beda. Nah, buku ini tuh ngajarin kayak salah satunya faktor internal, kita gali. Ada nggak faktor pola asuh, pengalaman, masa kecil kita? Yang mungkin tuh ternyata terbawa menjadi sifat atau pola apa ya, membelanjakan uang yang buruk di masa ini gitu. Mungkin karena takut sekali. Dulu pernah miskin banget. Dulu saya punya punya mbak yang kerja di rumah saya itu dia suka kalau ada nasi nggak habis dia bilang sayang non sayang karena dia gak cerita sama saya kecil itu pernah di rumahnya itu sampai nggak ada nasi nggak ada beras jadi dia kalau ngeliat orang makan nggak habis itu nggak tega itu dihabisin nah ini mungkin si mbak ini juga pengaruh dari masa kecilnya tuh terbawa-bawa seolah-olah padahal sekarang dia mampu beli beli beras karung gitu ya sudah mampu sekarang gitu ya tapi ada perasaan membekas itu nah setiap kita punya dan di buku ini Emma tuh ngajak kita eh, coba cari pola asuhmu pengalaman membekasmu secara emosional yang berkaitan dengan uang cari tahu apa dan jangan sampai kamu itu terseret-seret oleh kebiasaan buruk dalam mengelola uang karena pengalaman membekas itu. Nah, itu ditaruh poin satu itu benar banget karena memang ngepek banget, ngepek banget. Dan saya baca buku ini jadi kayak apa ya dibukakan gitu ya. Makanya kenapa orang ini jadi pelit gitu, kenapa orang ini malah royal gitu. Kenapa orang ini juga kalau udah belanja, kalau duitnya belum habis tuh kayaknya em, belum stop. Jadi shop till you drop. Nah, ternyata memang ada background-background yang di bawah sadar. Ya. Nah, oke. Terus buku ini kan acuannya ke Barat ya, finansial, tapi nasihat-nasihat finansial dengan US dollar ya. Saya sempat mikir gini, ini relevan nggak sih ya buat Indonesia gitu ya. Ternyata ada di bagian prakata penerbit ya, kalau nggak salah. Ada ditulis bahwa salah satu alasan Rene Book memilih buku ini untuk diterjemahkan, itu adalah karena itu relevan dengan keadaan di Indonesia. Terus saya cari tahu dong keadaan terkini. Nah, ini 3 Januari saya lihat di Kompas nih, artikel ya, 3 Januari. Saya langganan Kompas ini sih. Bukan iklan ya, emang saya suka baca koran. Cegah belanja impulsif, tanyakan 4 hal ini pada diri sendiri sebelum belanja. Nah, ternyata memang impulsif buying itu memang lagi hype gitu ya. Orang-orang zaman now nih mungkin 2025. Impulsif buying karena ada flash sale, karena ada mungkin ada sesuatu yang hype gitu. Jadi udah nggak main dipikir jernih lagi, langsung klik, klik, klik. Karena sekarang kalau mau belanja itu hanya sejauh jempol klak klik dapat barangnya. Dan ini juga ada artikel lagi tentang doom spending itu 30 September 2024. Ini ternyata nggak cuma impulsif buying ya, ada sesuatu yang lebih lebih wow lagi nih, doom spending.
Jadi cenderung melakukan belanja, padahal udah tahu bahwa udahlah, gue tuh nggak mungkin lah bisa ngebeli rumah harganya segitu. Udahlah, gue nggak mungkin lah bisa dengan gaji gue bisa nyekolahin anak nih kalau gue punya anak. Makanya gue milih nggak punya anak aja lah. Udahlah, gue jadinya malah doom spending, malah membeli barang-barang yang nggak perlu. Ya asal ada diskonan apa beli, asal ada restoran ini loh promo loh voucher langsung ke restoran itu. Padahal mungkin ingat nih kolesterol gula darah lo udah nggak cocok untuk makan makanan seperti itu gitu ya. Nah, ini doom spending ini malah juga udah lebih membahayakan dari impulsif buying tadi. Doom spending ini kayak udah belanja nggak pakai rasionalitas lagi udah. Pokoknya asal gue seneng gue belanja 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 gitu ya. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Saya ini apa buku-bukunya Rene Books ya. Ini Rene Books ya bacanya kan ya atau Rin Books saya nggak tahu Rene Book ya. Saya suka sekali buku-buku terbitannya Rene Books itu banyak buku-buku self help yang saya memang suka baca genre self help. Jadi beberapa bukunya saya juga udah punya. Semoga buku-buku seperti ini semakin banyak ya sehingga buku-buku tentang keuangan di Indonesia itu memperkaya jendela keuangan orang-orang di Indonesia nih dan sobat baca kita semua ini. Nah, ini buku ini juga ada tulisan ini, manfaat yang didapat setelah membaca buku ya. Jadi kalau kita sudah baca buku ini, yang cukup tebal ini, ada 4 manfaat yang katanya akan kita dapat. Hubungan kita sehat dengan uang, terus kita punya kayak cara teknik pengelolaan uang yang mudah dipraktekkan. Karena nasihat-nasihat itu praktis. Iya ya, bener ya, gue nggak kepikiran. Nah, aku tuh gitu membaca, kok nggak kepikiran ya bisa diakalin begini gitu ya. Ini orangnya sangat apa ya? Kreatif si Emma ini kreatif dalam membuat apa ya nasihat tips-tips praktis untuk lebih disiplin secara keuangan. Terus kita juga jadi lebih nggak cemas setelah belanja karena kita tahu belanjanya kita sesuai ukuran finansial kita dan sesuai nilai-nilai kita. Jadi kita nggak akan membeli barang yang nggak jelas gitu. Seharusnya kalau kita menerapkannya. Terus kita juga terbantu dalam merencanakan keuangan masa depan. Gitu. Ya, terima kasih ya, sekian dari saya, 11:27. Saya lebih cepat 3 menit. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer dengan, tunggu, saya stop share dulu, dengan Kak Sakti ya. Hmm, Kak Sakti, ini kan kita sesi tanya jawab. Jadi ini boleh nanya apa aja nih ya Kak ya? Iya, Mbak Yuni, sebelumnya salam kenal ya Mbak. Aku Sakti dari Oh, penerbit Renewab ya. Oke, ya boleh bertanya apa saja dari apa yang tadi sudah Mbak Yuni sampaikan secara sangat proper ya. Aku eh, salut sekali dengan tadi pemaparan Mbak Yuni tentang membedah buku Good with Money yang ya se walaupun dibedah dalam waktu 30 menit rasa-rasanya itu sudah cukup menyeluruh gitu. Walaupun tadi dibahasnya dari satu aspek doang yang memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan kita. Ya mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan buku tersebut bisa langsung ditanyakan aja begitu. saya mau nanya nih, saya dulu ya yang nanya. Ini kalau mau, kan buku ini pasti ada di Perpus Kemenkeu ya. Bener ya Kak Vita ya? Udah ada bukunya ya? Nah, misalkan ini kan bukunya menurut saya ini lumayan oke dan kayaknya wajib baca lah ya. Kalau saya model buku kayak gini nih, saya males minjem. Saya biasanya beli gitu. Karena saya gatel untuk garisin, stabiloin gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau beli itu bisa beli di mana ya Kak? Ya, untuk pembelian buku ini bisa melalui marketplace Renebook yang ada di Shopee, Tokped, atau ada di TikTok juga, dan di reseller-reseller kami. Atau kalau misalnya mau langsung bisa mengunjungi website Renebook. Nanti di situ akan ada kanal-kanal penjualannya yang bisa dipilih dan disesuaikan sama teman-teman yang ingin memiliki buku ini. Begitu, Mbak.
Oh iya, itu ada link pembeliannya ya. Oke, karena kalau memang buku tebel seperti ini, kalau nunggu yang baca antri itu lama banget. Jadi mending beli aja lah ya, buat perpustakaan rumah gitu ya. Nggak ada ruginya beli ini, karena membukakan sekali itu. Apalagi konsep yang jendela keuangan ya, Kak ya. Kayaknya memang relevan buat di Indonesia. Terus apakah ada buku-buku lain dengan tema serupa, Kak? Ya, untuk mengelola keuangan, sebenarnya kalau yang keuangan personal ya, itu hanya baru buku ini saja, buku Good with Money. Tapi kalau misalnya eh, mengelola keuangan perusahaan gitu, ada lagi judulnya Profit First. Gitu. Tapi eh, ya, yang khusus mengelola keuangan personal itu Good with Money. Dan mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya Mbak ya, kenapa pada akhirnya kita tuh memilih untuk menerbitkan buku ini gitu. Jadi waktu itu ketika kami membaca buku ini versi Inggrisnya itu, yang paling kami nilai eh, pertama-tama itu adalah kerelevanan tadi yang sudah Mbak sebutkan bahwa oh iya ya, mengelola keuangan itu penting, ditambah hal-hal yang terjadi saat ini gitu yang bikin kita mungkin tanda kutip semakin sulit untuk mengelola keuangan pribadi. Dan hal yang menarik yang membuat kami tim redaksi yakin untuk menerbitkan buku ini, di bagian awal kalau misalnya teman-teman nanti baca, itu di bagian awal tidak langsung berisi ceramah-ceramah yang eh, kalau harus mengelola keuangan tuh harus begini, taktiknya, triknya begini. Tidak, tetapi secara tidak langsung buku ini di awal memberitahukan, membuat kita sadar sebenarnya apa sih yang kita hadapi di dunia sekarang ini. Maksudnya apa? Maksudnya kayak ternyata di dunia kita yang kita hadapi sekarang ini tuh sudah mengalami banyak sekali perubahan ketimbang dunia yang dihadapi pada masa lalu. Dengan adanya internet, artinya pembelanjaan semakin mudah tadi, dan juga ada hal-hal faktor lain seperti standar hidup yang seolah-olah diciptakan oleh media sosial dan sebagainya, dan kemudian standar-standar yang lain yang rasa-rasanya tuh kita menjadi terbawa arus begitu. Nah, di bagian-bagian awal itu dikasih tahu, dikasih paparan bahwa ya semacam skema-skema yang memudahkan kita untuk berbelanja, bahkan skema utang dengan menggunakan pay letter, terus kemudian skema diskon, kemudian juga standar-standar yang diciptakan oleh media sosial seperti wah ini kita kalau mau bahagia harus healingnya seperti ini nih. Oh kita kalau misalnya mau keren harus ngopi terus di coffee shop gitu. Nah di bagian awal buku itu kita akan menyadarkan begitu, akan sadar bahwa dunia yang kita hadapi ya seperti ini, dan posisi kita ada baiknya untuk tidak terlalu terbawa arus, tetapi lebih kepada yang tadi Mbak Yuni bilang, mengenali diri sendiri dulu sehingga pembelian atau uang yang kita gunakan itu selalu selaras dengan diri kita. Nah, itu yang mungkin aku mau sampaikan di awal, mengapa pada akhirnya tim redaksi kami memilih dan yakin untuk menerbitkan buku Good With Money ini, Mbak. Baik, terima kasih Kak. Ini ada yang mau langsung bertanya dengan Kak Rosti, Rostinide ya. Kak Ros aja ya aku manggilnya ya, takut salah ini. Silakan Kak. Ya, halo. Halo Kak Sakti. Halo Kak Yuni ya. Ya, Halo, halo. terus di Ini bukunya kayaknya bagus banget deh. Bener, saya jadi tertarik banget untuk mau membacanya. Dan kebetulan saya juga teringat gitu ya. Saya punya seorang putri umur 13 tahun lebih. Dan dia sudah punya uang. Dan dalam awal tahun ini dia mempunyai saldo uang yang cukup banyak. Karena di periode Natal kemarin dia mendapat uang hadiah gitulah ya dari neneknya, dari paman, dari mama papanya gitu. Dan ini kejadian baru banget. Dia bilang dia mau beli boneka, boneka Jellycat. Saya pikir itu boneka mungkin 100 ribu, 200 ribu gitu ya. Nah, ternyata pas dicek harganya itu 900 ribuan gitu. Nah, terus saya bilang sama dia, Kak sayang dong uangnya hanya untuk beli boneka kayak gitu. Bilang gitu. Nggak, terus dia bilang, ya terus uang aku buat apa lagi? Ya udah kamu beli apa kek, baju-baju yang keren atau apa. Lah, baju kan itu kan tanggung jawab mama.
mama yang beliin sama aku gitu kayak gitu ya. Jadi dia kayak kehilangan arah ini uang buat apa gitu. Nah, kira-kira buku ini bakal bisa masuk nggak kalau dibaca sama seorang teenage yang umur 13 tahun dengan catatan dia tuh bukan kutu buku ya. Dia dulu suka baca buku sih, tapi recently karena sudah mengenal gadget, jadi dia udah jarang banget baca buku. Mungkin ada tips dari kakak gimana biar nilai-nilai bagus dari buku ini bisa sampai ke anak itu dan kalaupun memang dia baca langsung gimana tipsnya gitu. Makasih. Baik, terima kasih Kak Rosti atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin singkatnya adalah ya untuk dari segi terjemahan buku ini sebenarnya untuk pembaca lebih umum ya, artinya memang bisa dibaca oleh banyak kalangan gitu. Bahkan mungkin ketika yang baca itu dari usia lebih dini itu akan lebih baik. Tetapi kadangkala memang ada istilah-istilah yang rasa-rasanya kita perlu juga memberitahukan apa namanya kepada anak kita seperti itu untuk kayak misalnya istilah pay letter atau apa gitu gitu kan dan sebagainya. Jadi eh, mungkin kalau misalnya menurut pendapat saya pribadi adalah lebih diarahkan setelah kita membaca buku ini mengenai persoalan tersebut. Karena biasanya kan lebih enak ya kita udah tahu terus udah tahu solusinya dari permasalahan tersebut langsung kita ceritakan kepada anak kita begitu. Dan apa namanya dan terkait pertanyaan tadi mau beli boneka dengan harga sekian terus kemudian pertimbangannya ABCD gitu. Aku teringat satu hal yang ada di buku ini, yaitu perasaan pasca pembelian. Nah, ini mungkin yang bisa diobrolkan kepada anak kita ketika kita mengajarkan tentang literasi finansial adalah perasaan pasca pembelian yang didapatkan ketika sudah membeli barang tersebut. Apakah ketika setelah membeli barang tersebut apa namanya membuat dia semakin senang dan apa namanya mengaruhi kepada kehidupan dia sendiri seperti menjadi lebih giat belajar, lebih giat dalam hal lain begitu. Jadi penilaian pasca pembelian itu rasa-rasanya penting sekali untuk diajarkan dan diketahui bahkan oleh kita sendiri untuk menilai pembelian yang kita lakukan itu sebenarnya pembelian produktif apa bukan sih gitu. Jadi seperti yang tadi kata Kak Yuni sampaikan bahwa eh, pembelian itu kan sifatnya emosional. Nah, nggak ada salahnya dong kalau misalnya ketika kita membeli menggunakan emosi dan kita juga mengevaluasi pembelian tersebut menggunakan emosi kita juga gitu kan. Apakah setelah kita membeli barang ini kita menjadi lebih puas, kita menjadi lebih produktif atau hanya kesenangan sesaat. Nah, ini yang perlu diwaspadai tentang apa namanya kesenangan sesaat pasca pembelian. Karena kenapa? Ketika ternyata kita membeli sesuatu dan yang dipuaskan itu hanyalah kesenangan sesaat, yang terjadi adalah kedepannya akan terbiasa untuk udah nggak apa-apa beli aja. Yang penting senang gitu. Tapi tidak ada evaluasi emosi setelah pembelian tersebut. Jadi mungkin seperti itu ke Rosti dari apa yang dibahas dalam buku ini bahwa buku ini menurut saya lebih baik dibaca oleh orang dewasa dulu kemudian di baru poin-poin yang perlu disampaikan kepada anak kita itu kita sampaikan dan kalau studi case-nya seperti tadi maka hal yang penting untuk diberitahukan kepada anak kita adalah merasakan menilai emosi pasca pembelian menilai tingkat kepuasannya dan tadi seperti yang Kak Yuni bilang, hal ini akan membantu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri lebih baik. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Resti ya. Oh iya, no wonder ya Kak Sakti itu seorang apa editor. Apa cara penjelasannya sangat tertata dan terstruktur dengan sangat baik. Terima kasih ya Kak. Baik, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ben Bagus. Berdasarkan data 70% konsumen terpengaruh iklan dan hanya 40% yang punya literasi keuangan. Solusi apa yang ditawarkan Good with Money dan peran apa yang dimainkan Kemenkeu? Kalau peran Kemenkeu saya nanya ke ke kalian bukan kebalik kan?
Iya, baik. Mungkin aku jawab dari apa yang bisa diberikan oleh Good With Money ya terkait hal ini. Jadi kembali lagi pada dasarnya pembelian itu bersifat emosi. Nah, yang diajak oleh Emma Edwards dalam buku ini adalah bagaimana kita bisa membeli sesuatu secara sadar. Nah, maksudnya apa membeli sesuatu secara sadar? Apakah ketika kita beli barang diskon itu nggak sadar, main klik-klik aja gitu. Nggak, tapi lebih kepada kesadaran sepenuhnya dengan mempertimbangkan beberapa hal yang tadi dibahas oleh Kak Yuni sebagai jendela pembelian kita. Jadi begini, mungkin ya yang kita hadapi saat ini banyak orang yang mudah melakukan pembelian itu karena ya udah kita ngeliat iklan, wah mantap nih, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, langsung beli. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, langsung beli, gitu kan. Nah, tetapi dalam buku ini ada yang namanya penundaan. Jadi ada tiga zona: zona keinginan, zona pembelian, dan zona perenungan begitu. Dan di zona-zona tersebut penting dilakukan untuk menunda sesuatu yang ingin kita beli. Nah, ini mungkin tidak untuk semua barang ya, tetapi untuk untuk barang-barang yang menurut kita nih dari hati terdalam kita tuh ngerasa kayak kita tuh butuh nggak sih barang ini gitu. Nah, itulah perlunya zona penundaan tersebut. Karena menurut penelitian psikologis juga bahwa ketika kita menunda sesuatu 1 hari, 2 hari, bisa jadi keinginan kita untuk membeli apa namanya barang tersebut itu memudar. Yang pada akhirnya kita tidak jadi membeli dan apa namanya uang kita akhirnya aman seperti itu. Jadi zona penundaan itu cukup bisa membantu kita untuk tidak tergoda sama iklan. Atau bahkan mungkin kalau misalnya kita bisa lebih kritis lagi gitu kan. Ini yang ditawarkan sama iklan ini benar nggak sih? Katakanlah ada iklan kelas tentang ilmu A, ilmu C seperti itu. Kita butuh nggak sih? Atau kita tunda dulu pembeliannya. Nah, kalau misalnya praktik pribadiku sendiri untuk menerapkan hal itu adalah eh, ketika mulai tergoda nih sama iklan gitu kan, saya melakukan check out, tetapi hanya sampai mendapatkan nomor virtual account-nya saja. Ini yang saya lakukan benar-benar saya ambil dari buku ini ya praktiknya. Saya check out itu tapi hanya sampai virtual account-nya saja. Kenapa demikian? Karena batas pembayaran virtual account itu kan biasanya 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam itulah baru saya memikirkan secara lebih jernih apakah produk ini, apakah barang ini penting untuk saya beli, apakah ini bermanfaat buat saya, kalau misalnya saya beli kehidupan saya setelah ini akan seperti apa gitu. Menundanya setidak-tidaknya 24 jam. Dan ya kadang kalau misalnya saya perlu waktu lebih begitu ya untuk memikirkan kembali, ya saya lakukan hal yang sama, saya check out lagi tapi hanya sampai virtual account aja. Ketika saya pikirkan, ketika saya renungkan, oh ternyata tidak butuh, ya tidak usah dibeli. Dan hal ini yang tadi saya sebut sebagai zona penundaan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pribadi saya cukup banyak mengurangi pada akhirnya pembelian-pembelian yang saya lakukan. Seperti yang paling gampang ya, kalau misalnya kita mungkin ya gampang sekali untuk tergoda membeli pakaian gitu dan sebagainya yang sifatnya online. Nah, eh, seperti itu. Mantap sekali ya jawabannya. Juga nasihat praktisnya ini dari buku juga ya Kak ya. Iya, memang banyak nih di buku ini nasihat-nasihat praktis. Ada dia membahas tentang apa return on investment ya. Kalau nggak salah di tengah-tengah di bab berapa itu. Bahwa membeli itu kalau bisa dipertimbangkan apakah itu ada return on investment-nya buat kita. Jadi kalau sesuatu yang mahal, sepertinya jumlahnya mahal, tetapi return on investment-nya em, lebih daripada itu ya tidak apa-apa untuk membeli itu. Ada lagi yang mau bertanya, kita masih punya waktu 15 menit.
Ada dari Kak Susan Farida. Izin tanya, dari buku ini sejauh mana kita harus hati-hati dalam mengelola uang? Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Sejauh mana kita harus hati-hati dalam mengelola uang? Jawabannya, menurut buku ini, ya memang harus sangat hati-hati begitu. Karena eh, dalam buku ini setidaknya ada beberapa hal yang pada akhirnya ketika kita praktikkan itu memiliki manfaat buat kita. Satu, kita akan memiliki kesadaran tentang uang. Kita akan tahu uang kita tuh selama ini kemana saja perginya. Dan yang ketiga, kita akan memiliki tabungan yang rasa-rasanya, wah ini akan cukup untuk kemudian hari. Yang tadi kata Kak Yuni itu disebut sebagai dana darurat begitu. Nah, kemudian kenapa kita harus sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan? Sebab di saat ini kita bisa bersepakat bahwa rasa-rasanya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang. Mulai dari mendapatkan kesenangan, kemudian juga tentang investasi, tentang kehidupan masa depan. Jadi uang itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita hari ini dan besok. Seperti itu. Jadi oleh karena itu kita perlu sangat berhati-hati sekali. Dan kemudian apa sih rambu-rambunya gitu ya, rambu-rambunya untuk kita waspadai supaya uang kita tuh nggak boncos. Nah, karena tadi di awal buku tersebut Emma Edwards telah menjelaskan kondisi dunia saat ini, saya merangkumnya menjadi selalu waspada terhadap kemudahan mengeluarkan uang. Selalu waspada terhadap hal-hal yang membuat kita mudah sekali mengeluarkan uang. Mulai dari iklan, terus kemudian influencer-influencer yang endorse produk, terus kemudian kemudahan pay letter, kemudahan kartu kredit, godaan-godaan kita untuk mencapai standar yang seolah-olah disetir oleh media sosial. Nah, itu yang sangat-sangat perlu kita waspadai. Awalnya memang berat, awalnya memang berat, tapi rasa-rasanya ketika itu dijalankan pelan-pelan, kita akan tercipta sendiri nih defense mechanism kita di kepala kita tuh kayak, ah ini iklan nih, tenang santai dulu nih belinya nih, ini iklan nih. Oh ini mah tawaran kredit nih. Oh ini mah apa namanya eh, pembelian yang rasa-rasanya cukup emosional karena ini akan mengarahkan saya pada standar hidup sosial media tertentu gitu. Itu akan menjadi self defense sendiri untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan kita. Apalagi ya kan kita tahu ya eh, banyak software-software bukan software ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bahkan menawarkan kita kemudahan untuk membeli barang dalam konsep pay later. Bahkan godaannya tuh cukup besar ya, kayak misalnya kalau kita mengaktifkan pay later sekarang itu diskonnya besar, diskonnya nggak masuk akal gitu. Jadi kita tergoda. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh para pemilik aplikasi tersebut. Kita masuk ke skema pay later tersebut karena nanti ketika kita sudah masuk ya, mereka akan terus-terusan membombardir kita dengan segala tawaran yang ada dan itu akan membuat kita hilang kendali. Jadi seperti itu, berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadi yang bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri menurut buku ini. Begitu kan. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ros. Izin tanya, kalau tadi disebut soal return on buying, mungkin return on investment maksudnya, itu artinya membeli buku tidak pernah salah, atau membeli buku juga tetap harus difilter. Apa saja rambu-rambu untuk tidak membeli suatu buku? Yap. Return of ROI itu kan sebenarnya lebih menilai kepada manfaat pasca pembelian. Jadi apakah membeli buku itu salah ataukah adakah buku-buku yang eh, termasuk kategori salah dalam pembeliannya? Itu akan kembali kepada masing-masing individu lagi. Jadi misalnya kita sedang mengalami kondisi ingin menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat secara pribadi. Terus kemudian kita belinya malah buku apa namanya yang tidak berkaitan seperti buku-buku apa ya, yang lain lagi itu yang bertema lain. Maka
itu bisa dipastikan bahwa ROI-nya itu tidak tercapai karena kita tidak membeli sesuatu yang semestinya menjadi solusi atas permasalahan kita. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi, apakah membeli buku itu salah? Itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Dan ada juga pertimbangannya begini. Apakah belajar menggunakan buku itu adalah cara terbaik kita dalam belajar? Nah, itu juga menjadi pertimbangan tuh, ya kan? Karena ada orang yang lebih mudah belajar ketika ngobrol langsung dengan orang, mengikuti webinar, nonton dari video YouTube dan sebagainya. Itu lagi yang menjadi filter kita dalam memutuskan kita membeli buku seperti itu. Aku rasa sih itu ya pertimbangan-pertimbangannya kalau misalnya tolok ukurnya adalah ROI tersebut. Berarti kembali ke mengenal diri ya. Apakah saya tipe orang yang memang belajar dari buku, bisa mengupgrade dari diri dari buku. Jangan-jangan Betul. nanti beli buku cuma ngikut teman, tapi bukunya buat pajangan gitu ya Kak ya. Nah, itu termasuk pembelian standar hidup tuh. Hanya pengen nggak mau kalah aja gitu ya. Teman saya beli. Mm, Nah itu tidak sesuai. Baik, ada pertanyaan lagi. Menurut Kakak dari Fajriatus ya, menurut Kakak keuangan sehat dan tidak sehat itu seperti apa? baik. Kalau dari yang aku dapatkan dari buku ini, setidaknya kesimpulanku, keuangan yang sehat adalah bagaimana kita bisa mengatur keuangan yang dapat memaafkan masa lalu kita terhadap pengelolaan kita terhadap keuangan di masa lalu. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan kita yang mampu menghidupi kita dengan layak pada hari ini. Dan yang ketiga, pengelolaan keuangan yang mampu menjamin kehidupan kita di masa depan. Jadi menurutku pengelolaan keuangan yang sehat itu ada tiga. Itu tadi, yang mampu memaafkan perilaku keuangan kita di masa lalu, mampu menjamin kehidupan kita di masa sekarang, dan yang ketiga mampu menyediakan kehidupan yang layak untuk kita di masa depan. Seperti itu. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau langsung open mic lagi, boleh loh ya. Kita masih punya 8 menit. Hmm. Ya memang yang ini ya, kalau ada diskon itu memang benar-benar godaan sih. Apalagi kalau sudah ngeliat-ngeliat toko hijau dan toko oranye, terus flash sale, terus tanggal kembar. Nah itu memang kita harus kuat-kuat gitu ya. Tekad kita harus kuat untuk mau apa ya, benar-benar ini uang nggak boleh sembarangan ini karena kalau kita ikutin semuanya, sekarang pun ada yang dijelaskan di buku itu ya Kak ya, yang iklan tuh mengikuti kita kemana-mana. Jadi kita udah pernah nge-like atau wishlistin satu barang. Terus kita lagi buka email, kita lagi lihat website lain, loh, kok nongol barang itu? Oh iya, ini dari Kak Sugianti. Kak, bagaimana pola asuh yang sehat untuk keuangan? Pola asuh yang sehat untuk keuangan. Di buku sih tidak diajarkan pola asuh sih. Mm-mm. Betul, di buku memang tidak spesifik diajarkan pola asuh, tetapi dari yang tadi Kak Yuni ceritakan tentang masa kecilnya Emma Edwards, penulis ini, mungkin aku bisa membagikan sebuah kesimpulan bahwa setidak-tidaknya apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah alasan dalam melakukan pembelian dan kemudian apa namanya kenikmatan dalam menabung. Itu sih setidak-tidaknya menurutku yang kutafsirkan dari masa kecilnya Emma Edwards ini. Karena kan tadi diceritakan bahwa ya Emma tuh dari kecil tuh udah dibiasain kalau mau ini ya udah langsung, mau ini langsung gitu kan. Tapi setidak-tidaknya ketika dia sudah dewasa dia paham nih nikmatnya menabung untuk mendapatkan barang yang diimpikan. Karena secara emosional nanti value-nya akan beda. Bahwa membeli barang yang hasil dari tabungan kita itu akan terjadi proses tadi zona penundaan karena kita bisa nggak langsung beli, kita harus nabung dulu walaupun kita mampu ya pada saat itu langsung beli, tapi kita nabung dulu dibagi gitu kan. Yang kedua,
tadi alasan yang kuat. Dengan zona penundaan tadi, ya barangkali kita bisa menganalisis ulang alasan kita dalam membeli buku ini tuh udah kuat atau belum ya begitu. Ini apakah akan bermakna atau tidak ya? Dan mengapa demikian? Karena di buku ini aku agak sedikit lupa di bab-bab berapa gitu ya. Itu bahkan Emma Edwards tuh membuat tabulasi tentang skema menabung. Jadi misalnya nih, eh, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Intinya ada, misalnya ada uang masuk nih, kita bagikan ke dalam dua pos, seperti belanja dan tabungan. Nah, nanti belanjanya untuk apa saja, itu ada tabelnya lagi. Dan nabungnya untuk apa saja, itu ada tabelnya lagi. Seperti itu. Jadi, pentingnya, secara singkat ada dua, alasan yang kuat dalam membeli, dan yang kedua, mulai memahami nikmatnya menabung. Jadi ini ya ada nasihat praktis lagi tuh yang apa? Yang di spill terus ini. Makin lama kita di sini spill terus. Tinggal 4 menit lagi. Ayo kalau ada yang mau nanya. Ini sebelum penutupan ya, di sini ada saya harus mengingatkan peserta untuk presensi di chat. Jangan lupa presensi. Lalu kalau ada event-event berikutnya, jangan lupa bergabung ya. Ditunggu aja beritanya di channel. Kan sudah bergabung di channel dan WA Group ya. Lalu juga ada dari Kak Vita itu, kalau mau decluttering atau mendayagunakan buku-buku yang sudah tidak ingin dibaca, bisa didonasikan juga ke Kemenkeu. Itu link presensi ya Kak ya, Kak Vita ya, yang paling bawah ya. Hmm. Nanti ini ada rekamannya di YouTube ya Kak Vita. Kalau bagi yang tadi ketinggalan atau yang mungkin izin beribadah, itu ada di YouTube. Ya, di YouTube Kemenkeu. Oh, ada yang nanya lagi last minute. Sering mutasi kerja, Kak. Sering mutasi kerja sehingga kadang ada biaya tak terduga. Bagaimana cara mengantisipasi keuangannya? Iya, ini cukup spesifik ya. Cuman mungkin aku akan bahas dari bagaimana Emma Edwards menanggapi hal ini begitu. Jadi mungkin tidak secara spesifik bagaimana dia mengatasi hal itu, tapi begini. Di buku ini aku lupa di halaman berapa, cuman ada cerita ketika dia itu eh, mendapatkan sebuah kabar baik. Kalau tidak salah tuh kabar baiknya bahwa buku ini tuh diterbitkan begitu dari penerbit. Nah, dia tuh saat itu di luar kota gitu, dia harus datang ke suatu tempat dan mendapatkan kabar baik itu. Dan kebiasaan dia ketika mendapatkan kabar baik itu adalah self reward, beli makanan mahal, beli ya makanan yang agak mahal lah gitu kan. Tetapi menariknya dalam kejadian ini, si Emma Edward tidak melakukan self rewardnya karena dia sudah menganalisis, oh kalau misalnya self rewardnya dalam bentuk makanan, rasanya tidak selaras lagi nih dengan nilai dia, jadi ya udah dia menghemat uangnya. Nah, kemudian apa relevansinya dengan mungkin ketika kita mutasi kerja atau sering berpindah-pindah tempat, tentu saja untuk menyesuaikan tempat kerja kita itu perlu hal yang lebih gitu, baik dari pengeluaran dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi yang perlu kita sadari lagi, itu tadi lagi, bahwa kita harus selaras dulu dengan diri kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar kita gitu kan. Perihal harga yang berbeda dan sebagainya, saya rasa sih itu memang sudah risiko ya, karena memang beda-beda tempat pasti beda-beda harga. Tetapi setidaknya kita tahu dulu nih yang selaras dengan diri kita ketika kita berada di tempat A, B, C gitu. Ya udah, kebutuhan pokoknya apa, terus kulturnya kayak gimana, itu yang perlu kita sesuaikan. Memang perlu persiapan lebih gitu ya, nggak bisa spontan uhui gitu. Tapi
itu lebih baik untuk menanggulangi hal-hal yang datang secara tiba-tiba kayak ketika di tempat baru, oh ini ada pengeluaran yang tidak terduga nih dan ini boncos banget nih. Tapi setidaknya kalau misalnya kita sudah mengantisipasi hal tersebut, itu rasa-rasanya kita akan bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Semoga menjawab. Ini waktu sudah selesai, tapi ini ada pertanyaan dari Kak Rike, tapi saya agak bingung dengan pertanyaannya. Maaf Kak, bisa tidak salah satu orang mudah atau tergiur untuk belanja karena sistem pembayaran yang mudah, misalnya dengan transfer orang bisa belanja dari rumah. Jadi saya bingung dengan pertanyaannya, mungkin belum selesai kalimatnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau kalau Kak Rike mau open mic boleh untuk memperjelas pertanyaannya, karena ini kayaknya kalimatnya kepotong menurut saya. Gimana Kak Rike? Mau open mic aja, nanya langsung sama Kak Sakti sebagai pertanyaan penutup. Oke, kalau tidak mungkin kita sudahi ya sesinya ya. Eh, Terima kasih sudah bersama dengan kita nih membedah buku di eh, acara Kemenkeu yang ketiga ya, Ngobras yang ketiga di tahun 2025. Sampai ketemu lagi di acara-acara serupa berikutnya. Kami izin undur diri ya. Saya dengan Kak Yuni dan Kak Sakti, makasih ya sudah di sini bersama-sama Terima kami. kasih kembali Kak Ya, Yuni. Sehat selalu buat seluruh saya tim pamit ya Kak sekali. Vita. Terima kasih Kak Yuni Trisakti Baik. Kak dan Sakti, sobat Kak baca Yuni. semuanya. Makasih Kak atas ilmunya.